Keterangan terbaru Komnas HAM soal kasus pembunuhan Brigadir J diserang netizen. Warganet menilai Komnas HAM memberikan keterangan tanpa ada bukti yang kuat. Warganet juga menilai hasil penyelidikan Komnas HAM memihak kepada para tersangka. Pertama, Komnas HAM menyatakan tidak ada penyiksaan yang dilakukan para tersangka sebelum Brigadir J tewas. Padahal, keluarga Brigadir J melihat ada bekas sayatan, memar, dan tulang jari yang patah. Komnas HAM menyimpulkan tidak ada luka bekas penyiksaan, tidak terdapat luka sayatan, gerakan atau luka lainnya di tubuh jenazah selain luka tembakan, jadi luka-luka itu tidak ada luka sayatan kecuali luka tembakan. Ada luka sayatan tapi itu terjadi karena autopsi, baik untuk masuk formalin atau untuk mengambil peluru yang masih bersarang di tubuh almarhum, kata Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam, Kamis, tanggal 1 September tahun 2022. Keterangan Komnas HAM kedua yang menjadi sorotan netizen yakni, mereka menyimpulkan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J ke Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Sontak mendapatkan penolakan keras dari netizen. Pasalnya, polisi sudah menghentikan penyelidikan tentang unsur pelecehan. Dan, polisi menyatakan unsur pelecehan tidak ada sama sekali, baik di Jakarta Selatan dan Magelang. Namun, Komnas HAM membuat keterangan berdasarkan hasil wawancara mereka dengan para tersangka, bahwa dinyatakan ada bentuk pelecehan seksual. Kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli tahun 2022, ujar Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara. Bahkan yang terbaru, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai bahwa kesaksian Vera Simanjuntak bisa menjadi bukti kuat adanya pelecehan di kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Vera Simanjuntak merupakan pacar dari mendiang Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Vera pernah memberikan pengakuan bahwa sebelum kekasihnya itu meninggal sempat menghubunginya lewat sambungan video call. Katanya, Brigadir J menangis merasa terancam oleh skuad lama, yang ternyata adalah sosok tersangka Kuat Maruf. Menurut Komnas HAM, pengakuan Vera itu bisa menjadi bukti memperkuat dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Jumat, tanggal 2 September tahun 2022. Kata Vera, kenapa? Dijawab Brigadir J, karena kalau naik ke atas lantai 2, ibu sakit, makanya aku diancam mau dibunuh dia. Dalam rekonstruksikan ada yang dia dikejar-kejar pakai pisau itu, jadi justru Vera pun akan memperkuat kesaksiannya itu, ucap dia, dikutip dari Kompas.tv, Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Awalnya Damanik memaparkan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J yang telah dilakukan, yakni pada tanggal 4 Juli tahun 2022, Brigadir J disebut membopong Putri saat berada di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, pada tanggal 7 Juli tahun 2022 malam, pembantu Verdi Sambo yang bernama Susi duduk di lantai, sementara Putri sedang menangis. Dipanggillah Kuat Ma'ruf. Kuat mengaku bahwa ada kekerasan seksual. Kemudian pulang tanggal 8 Juli tahun 2022. Ibu ketemu suaminya, FS, ujar Taufan. Taufan menambahkan, Putri kemudian melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami kepada Verdi Sambo. Kesaksian itu pun dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Kini, Putri Chandrawati dan para tersangka lainnya memberikan keterangan terjadi pelecehan yang dilakukan Brigadir J di Magelang. Taufan mengatakan hasil investigasi itu sudah diserahkan ke Kapolri. Taufan mengklaim hasil investigasi itu sudah sesuai dengan rasa keadilan. Saat disinggung ada keraguan atas hasil itu, Taufan mengklaim soal keadilan. Keadilan harus kepada semua orang, tidak hanya satu pihak, kata Taufan Damanik. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.